Shalom semuanya. Shalom ya. Seberapapun yang hadir, ada 3 juta orang di sini, tapi kita percaya bahwa kita tetap semangat seperti khotbah yang hari ini, seperti Raja Wali yang tetap mengepakkan sayapnya di dalam segala keadaan yang dia hadapi. Tetap semangat, kita memang lelah, tapi di dalam Tuhan kita terus akan diberkati dengan kemampuan, kekuatan yang daripadanya. Oke, mari ketemu lagi dengan saya siang hari ini dengan Odilia. Kembali hari ini kita akan membicarakan, saya akan membawa topik tentang tutorial menggunakan Google Drive di smartphone. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut untuk slide berikutnya, sebelumnya yang hadir dan juga yang menonton lewat layar YouTube, jangan lupa like, comment, and subscribe. Aktifkan tanda lonceng sehingga notifikasinya akan diterima Bapak Ibu ketika Pak Gembala sudah mengupload konten yang baru. Dan jangan lupa di layar yang sini, follow akun kami sosial media dari Monher Moncas, ada dari Facebook, ada dari Instagram, dan juga TikTok, YouTube ya. Silakan follow akun kami yang di sini. Kalau di layar YouTube nanti Pak Gembala akan tampilkan di sini. Ya, silakan follow akun kami, silakan nyalakan tanda lonceng sehingga notifikasi tetap terhubung ketika sudah ada konten yang baru yang diupload oleh admin atau YouTuber kita langsung Pak Gembala Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita mau mengenal apa itu Google Drive ya. Di setiap handphone, untuk handphone yang Android 10 ke atas dan juga handphone-handphone yang beredar sekarang, biasanya ketika kita membeli handphone mau ditambahin apa aja gitu, mau dikasih fitur apa aja, biasanya salah satunya adalah Drive, Google Drive atau OneDrive ya. Beda ya, OneDrive dan Google Drive itu beda, dia berbeda, produknya berbeda, pembuatnya beda, tapi konsep pemakaiannya itu sama. Ya, apa itu Google Drive? Saya mulai dari awal, mungkin yang sudah punya dan sering menggunakan pasti tahu apa itu Google Drive. Google Drive itu media penyimpanan berbasis cloud atau internet. Jadi dia kita pastinya menggunakan kuota internet pastinya. Kalau di rumah pasti wifi. Jadi media penyimpanan ini dia di cloud, kalau bahasa Indonesia cloud itu awan, jadi dia di dunia internet ya. Tersimpannya di sana bukan di secara offline di handphone, tapi memang tersimpan di handphone, tapi dia menggunakan cloud media penyimpanannya atau storage-nya. Layanan Google Drive ini layanan gratis dengan kapasitas 15 GB ya. Itu lumayan besar untuk pemakaian sehari-hari, untuk 15 GB media penyimpanan atau storage-nya lumayan besar. Kemudian Google Drive itu keep everything dan share anything ya. Kita bisa menyimpan apapun di dalam Google Drive ini. Bisa berupa file, berupa video, atau data yang kita punya, atau kita menyimpan biasanya atau dokumen, sheets, atau untuk office, untuk pekerjaan-pekerjaan office bisa kita simpan di sana, atau lagu-lagu yang kita suka atau kita punya biodata pribadi kita bisa simpan di Google Drive. Ya. Kemudian Google Drive itu terkoneksi dengan akun Google dan Gmail di smartphone ya. Ketika kita mau login, ketika kita aktivasi sebuah smartphone, biasanya kita akan diminta akun Google dan Gmail sehingga semuanya terkoneksi untuk nomor telepon, kontak yang tersimpan yang di dalam handphone kita biasanya terkoneksi dengan akun Gmail dan juga akun Google. Jadi setiap handphone ketika mengaktifasi menggunakan akun Gmail biasanya otomatis terkoneksi dengan Google Drive ya, jadi G Drive. Sekarang saya minta Bapak Ibu coba cek handphonenya masing-masing apakah sudah ada Google Drive. Kalau belum, download dari Play Store. Biasanya kalau Android 10 ke atas itu sudah otomatis mendapat Google Drive ya. Kalau belum di open aja. Nanti sudah ada ya Pak? Oke, terima kasih. Kalau sudah ada, sudah menggunakan? Sudah menggunakan Pak Eko?
Sudah enggak Pak Weni sudah ya? Oke baik, terima kasih. Yang belum, mari kita gunakan Google Drive dan jika belum silakan download dari Play Store. Yang menonton lewat layar YouTube, silakan cek handphonenya. Jika belum ada Google Drive, download dari Play Store ya. Apa sih benefit yang kita dapatkan atau keuntungan yang kita dapatkan menggunakan Google Drive? Pertama, file atau data itu tersimpan dengan aman. Jadi bisa lebih safety kita nyimpan, bisa juga backup data di sana. Ketika kita mengganti handphone atau handphone kita berpindah tangan, selama Gmail itu masih kita pakai, backup data di sana tersimpan bisa dengan aman, bisa balik lagi ke handphone apapun yang kita gunakan. Dia mau dicuri atau berpindah tangan ataupun ada yang iseng handphone kita, ketika kita masih menggunakan Gmail di gadget yang baru, kita akan bisa tarik lagi Google Drive-nya itu selama masih menggunakan Gmail yang sama atau akun Google yang sama. Kemudian kualitas foto atau video itu tetap bagus ya. Jadi nggak menurun ketika kita mau share foto atau bagi dong foto yang tadi. Ketika kita kirim melalui WA pun biasanya kualitas atau resolusinya menurun ya. Yang tadinya HD bisa menjadi 1080 atau 780. Jadi ketika kita share-nya menggunakan Google Drive, kualitas foto itu akan tetap terjamin, tetap terjaga seperti aslinya ya. Biasanya kualitasnya HD ya itu. Kemudian tidak terkontaminasi dengan virus. Ketika kita menggunakan flash disk biasanya suka ada virus yang mengganggu di device kita atau di PC kita, laptop kita biasanya suka ada virus ketika kita mau mentransfer data menggunakan flash disk. Itu cara yang lama tapi nggak ada salahnya juga kita backup di flash disk untuk jaga-jaga. Ketika kita tidak terbiasa menggunakan drive, masih menggunakan USB atau flash disk, silakan tapi virusnya harus dibuang jauh-jauh sehingga tidak merusak data yang kita miliki di dalam flash disk tersebut. Kemudian waktu penyimpanan tidak terbatas. Waktu penyimpanan itu selama kita masih menggunakan dan juga tidak pikun, penyimpanannya masih tetap aman. Tidak akan usang atau akan rusak gitu. Filenya masih tetap aman selama masih menggunakan Google Drive. Terus kemudian ketika kita mau share-nya menggunakan link, tidak menggunakan foto langsung atau video sehingga menghemat kuota. Jadi cukup share link aja dan juga yang penerima link yang sudah di-share itu tidak harus mendownload. Misalnya kita lagi mengadakan acara reunian atau kita punya suatu acara tertentu yang banyak foto, banyak video yang tersimpan di sana sehingga harus mengirimnya banyak, nggak perlu lakukan itu, kita cukup menggunakan Google Drive saja. Kita simpan di Google Drive dan juga kita kirim menggunakan link. Ketika orang yang menerima itu dia juga harus membuka link itu, kemudian dia nggak perlu harus mendownload semuanya, cukup foto-foto tertentu aja, itu salah satu keuntungannya. Dia misalnya foto, saya nggak ada muka di situ, saya nggak mau jadi yang di-download yang ada mukanya saja, itu salah satu penghemat ketika kita menggunakan Google Drive. Ya, jadi saya ulang lagi, ada benefitnya, file kita masih tetap aman, kita bisa meng-backup data di sana, bisa menggunakan dokumen, Google Docs atau spreadsheet juga bisa kita simpan di Google Drive. Kualitas foto masih tetap bagus, tidak terkontaminasi dengan virus, waktu penyimpanan tidak terbatas dan kita share-nya hanya menggunakan link. Ya, nanti ada titik 3 kita pakai link yang di sana ya. Jangan lupa ketika kita menggunakan link itu kita harus memilih kita mau link itu untuk kita saja atau untuk orang yang menerima juga bisa buka ya. Jadi aksesnya juga kita harus perhatikan untuk linknya. Kemudian, nah ini tampilan Google Drive yang ada di PC atau laptop seperti ini tampilannya. Seperti ini dia akan minta Google, ada beberapa pilihan di sana, ada Classroom, dokumen, spreadsheet, dan juga slide atau kalender, chat atau konten formulir. Formulir itu Google Form ya, atau Google Meet kita pakai untuk meeting atau rapat. Ya, kalau ini tampilannya di laptop atau di PC.
Kalau tampilan di handphone, smartphone, tampilannya seperti ini. Boleh buka kalau yang mungkin belum familiar sama Google Drive. Ya, kalau tampilannya Google Drive dia akan beda dengan tampilan OneDrive. OneDrive itu punyanya Microsoft. Ya, kalau Google punyanya Google Drive. Bedanya OneDrive itu kalau kita menggunakan OneDrive, emailnya pasti menggunakan Outlook ya, tidak menggunakan Gmail atau Yahoo. Ya, kalau OneDrive itu bisa kerja untuk tim. Kalau Google Drive kita bisa untuk personal atau tim bisa ya. Sama-sama kapasitas penyimpanannya 15 GB. Jadi ketika kita merasa penyimpanan ini sudah mulai penuh, file-file lama kita boleh hapus, yang sudah misalnya tidak update lagi kita buang, kita upload yang baru. Nah di sini ini tampilan untuk yang di handphone kita, tampilan Google Drive-nya ya maksudnya ya. Dia masuk dalam kelompok Google Workspace, jadi alat-alat untuk bekerja, tools untuk space, untuk melakukan pekerjaan kita. Ya Bapak Ibu bisa lihat ketika kita mau upload itu biasanya ada tanda tambah di bawah. Tanda tambah di bawah ini ketika kita mau upload, kita bisa menggunakan tanda tambah di bawah. Kita buka folder, kalau kita mau langsung filenya di situ langsung aja upload. Ketika kita mau kelompokkan untuk folder sesuai genrenya, mau foto sendiri atau video sendiri atau docs-nya sendiri, kita pakai buka folder, nanti dari folder itu baru kita upload file yang mau kita simpan di dalam folder tersebut. Ya. Sekarang juga kalau kita pakai Drive itu ada satu fitur baru juga dari Google, yaitu kita bisa cam scan atau langsung bisa record video atau record foto langsung dari Google Drive. Mungkin di Android yang 13 ke atas mungkin sudah bisa menggunakan langsung dari Google Drive-nya. Kameranya, jadi gak usah dari kamera handphone tapi dari kamera Google Drive sudah ada fitur baru yang di sini. Kita bisa langsung scan juga dari sini. Kalau saya bisa pakai scan di sini dan juga pakai aplikasi dari pihak ketiga untuk cam scanner. Kadang-kadang dokumen juga kita perlu dokumen untuk di scan sehingga masih sesuai aslinya. Kalau pakai foto kadang-kadang miring, kadang-kadang blur, kadang-kadang ada shadownya. Jadi sebaiknya kita menggunakan cam scan atau scanner yang ada di Google Drive. Ya, salah satu yang digunakan oleh Mon Hermon adalah barcode yang ada di depan, QR yang ada di depan ini kami base-nya tersimpan di Google Drive. Yang mau coba silakan pakai QR sini, itu informasi lengkap dari Mon Hermon sudah saya simpan di Google Drive dan silakan untuk aksesnya menggunakan QR yang ada di depan sini. Ya, informasinya lengkap sampai 2 minggu. 2 minggu berjalan saya sudah upload ke sana. Silakan akses menggunakan QR atau biasanya di layar televisi Bapak Gembala suka tampilkan juga. Kalau misalnya mau coba silakan pakai QR, yang belum mungkin masih bingung. Biasanya toolsnya di depan untuk QR yang ada di depan sini. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau yang menonton lewat layar YouTube atau mau follow Instagram kami, silakan bertanya lewat DM atau tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan, informasi melalui tutorial Google Drive ataupun video-video kami sebelumnya mengenai sosial media atau tentang bagaimana mendapatkan profit dari sosial media yang kita gunakan. Yang di sini, yang di belakang mungkin ada yang mau bertanya, silakan ajukan pertanyaan. Yang di depan juga boleh ajukan pertanyaan, kita tetap semangat. Apapun kondisi kita tetap semangat. Terima kasih Pak Weni hari ini sudah membagikan khotbah bahwa tetap semangat apapun kondisi dan keadaan kita. Ada yang mau bertanya Pak? Satu pertanyaan, saya siapkan satu hadiah untuk pertanyaan yang Bapak ajukan. Ya boleh, ini pertanyaan berhadiah ya Pak. Iya, jadi seperti Excel. Ya, kalau misalnya Excel, ya Excel kita kerjanya offline ya. Offline di laptop atau di PC. Kalau ini kita bisa kerjanya secara online. Cloud Pak, ya di cloud. Jadi ketika orang lain menggunakan juga kita bisa kerjanya bareng.
Misalnya Bapak di mana, saya di mana, kerjanya bareng dengan data yang sama menggunakan sheets itu atau dokumen. Ya, bisa. Bisa selama memorinya support itu bisa. Ya, memorinya berapa, Pak? Memori handphonenya. Kapasitas penyimpanannya dan juga tentunya kuota, Pak. Ya, selama memorinya mendukung sih nggak masalah, Pak. Mau kerja di mana saja boleh. Ya, itu memudahkan kita bahwa kita bisa kerja tim melalui sheets yang kita punya untuk membuat jadwal atau untuk membuat rundown suatu acara atau ketika kita mau membuat daftar penghasilan saya minggu ini atau sebulan ini nanti kita bisa rekap di situ. Iya. Ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan? Semoga saya bisa menjawab. Jika tidak bisa menjawab itu PR buat saya hari besok Jumat saya jawab nanti. Ya, yang menonton lewat layar YouTube nanti boleh tulis di kolom komentar atau login ke akun Instagram kami. Nanti tulis pertanyaan atau melalui DM, saya akan membalas melalui DM juga. Ya, Pak Eko sudah bisa menggunakan Google Drive ya. Bisa menggunakan Google Docs juga dan simpannya di Drive, nanti kirimnya berupa link saja. Atau menyimpan catatan khotbah juga bisa di Drive sehingga ya kadang-kadang kalau di notes suka nanti ketika handphonenya berpindah tangan ya kehilangan catatan khotbahnya atau catatan renungannya. Kita nyimpan di Drive lebih aman ya. Ketika kita berganti gadget juga itu masih bisa kita tarik lagi. Ada pertanyaan lagi Pak? Oh ya, oke, baik. Berarti Pak Eko sudah digital ya, menggunakan fasilitas teknologi yang kekinian. Ya, menyimpan catatan renungannya melalui di Google Drive. Oke, boleh dibagikan hadiahnya untuk Pak Eko. Pak Weni, ada pertanyaan tapi hadiahnya cuma satu Pak. Hari ini cuma satu saya sediakan. Jadi yang beruntung Pak Eko ya. Nanti setelah sesi ini akan saya bagikan. Ya. Ya. Masuk Pak Eko. Ya, yang belum follow kami silakan follow akun Instagram kami @gereja_hermon. Kalau Facebook Gereja Spasi Hermon, di TikTok @gereja.hermon dan juga Facebook Gereja Spasi Hermon, semuanya huruf kapital. Nah, yang menonton boleh silakan follow, jangan lupa yang YouTube like, comment, and subscribe, nyalakan notifikasi, tekan lonceng untuk mengaktifasi notifikasi yang akan diterima setiap kali ada konten baru yang diupload. Oke, baiklah. Ini untuk sesuai dengan janji saya di awal tadi bahwa ada challenge yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dan juga yang hadir di sini. Challenge-nya tidak hanya untuk jemaat tapi juga untuk pekerja. Ya, pekerja juga boleh mengikuti challenge yang akan saya berikan. Ya, challenge-nya boleh diperhatikan, boleh jemaat dan juga pekerja boleh ikut ya challenge-nya. Ya, Pak Eko sudah mengerjakan tugas yang saya berikan? Tugasnya, oke. Lagi scan QR dulu. Iya, boleh dipandu. Itu dari kalau QR ini dari yang depan ya, tools yang depan. Bukan dari QR yang di dalam. QR di handphone kita kalau kita buka, tools yang di depan. Langsung scan QR langsung. Iya, ada jadwal ibadah, jadwal yang pengkhotbah ataupun informasi mengenai Mount Hermon Church. Ya. Challenge-nya gini, ini tantangan buat pekerja dan juga jemaat dan juga yang menonton nanti boleh info. Ya, challenge-nya yang akan saya berikan dan berhadiah. Ini berhadiah akan diterima tanggal 6 Oktober. Ya, Bapak Ibu yang kalau di istilah di dunia bisnis namanya referral, tapi kalau sini kita menggunakan kontributor, partisipan atau best follower untuk Mount Hermon Church. Ya, challenge yang diberikan seperti ini.
Bapak Ibu boleh mengajak temannya merekomendasikan channel YouTube dari Mohon Hermoncas untuk ngajak teman-teman, yuk follow channel ini gitu. Boleh ajak teman-temannya sebanyak-banyaknya. Ketika temannya sudah follow atau follow akun Instagram, akun IG kita atau channel YouTube kita, info ke saya, info ke admin nomor 0811 100111285. Kasih tahu saya bahwa nama yang tadi adalah yang sudah menjadi subscribernya YouTube itu adalah teman saya. Sehingga saya tahu ketika saya menerima notifikasi, oh itu ternyata temannya Pak Weni. Nanti hadiahnya akan diterima di tanggal 6 Oktober. Ya, jadi rekomendasikan teman-temannya, ajak teman sebanyak-banyaknya untuk menjadi subscribernya Mohon Hermon Church di channel Gereja Spasi Hermon, huruf besar semuanya. Kasih tahu info ke nomor 0811 100111285 by WhatsApp. Kasih tahu saya bahwa nomor atau nama yang tadi adalah teman saya yang saya rekomendasikan untuk jadi subscriber. Sehingga saya tahu nanti hadiahnya akan diberikan di tanggal 6. Sebanyak-banyaknya tentunya nanti saya akan menghitung, saya akan recap siapa nih yang paling banyak dan tercepat. Ya, silakan Angkal Yunan, Sesnita boleh ikut. Hadiahnya akan diberikan tanggal 6 pada saat ibadah syukur first anniversary Mohon Hermon Church. Ya, rekomendasikan teman-temannya untuk follow channel YouTube-nya Mohon Hermon Church di Gereja Spasi Hermon huruf kapital semuanya. Sebanyak-banyaknya ikut dan kasih tahu saya bahwa nama yang tadi adalah teman saya. Atau follow akun IG kami sebanyak-banyaknya, cari teman. Dan info ke nomor adminnya Mohon Hermon. Kasih tahu info bahwa nama yang tadi adalah teman saya sehingga saya recap. Hadiahnya akan diberikan di tanggal 6. Masih ada waktu 2 minggu terakhir tanggal 27 September. Silakan ajak teman-temannya. Nanti info akan saya recap. Sudah ada satu yang begitu rajin orangnya, masih ada dua pemenang lagi yang masih kosong, silakan mengisi, nanti hadiahnya lumayan buat 2 orang ya. Di tanggal 6 akan saya berikan hadiahnya. Boleh mulai dari sekarang cepet-cepetan, masih ada waktu 2 minggu lagi sampai tanggal 27 September. Ayo ajak teman-temannya untuk follow, dan jika sudah jangan lupa info ke admin Mohon Hermon Church. Follow akun IG dan juga channel YouTube-nya Mohon Hermon Church ya. Gereja Spasi Hermon. Ada yang mau bertanya lagi tentang Google Drive atau sosial media? Atau nanti sesi ini akan ada konsultasi dengan biaya gratis untuk konsultasi mengenai Google Drive atau OneDrive. Saya ulangi lagi, kalau Google Drive dia produk dari Google, kalau OneDrive dia itu Google produk dari Microsoft. Ya, perbedaannya di sana. Kalau OneDrive tentunya kita menggunakan email Outlook ya, bukan Gmail. Dia mempunyai networkingnya sendiri. Kalau Google Drive dia menggunakan Gmail ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan OneDrive atau Google Drive, terserah nyamannya di mana, tapi yang sering saya menggunakannya Google Drive ya. Jadi ketika saya share data, share foto, memudahkan penyimpanan, memudahkan pengiriman hanya menggunakan link, jadi nggak perlu kirim foto banyak-banyak ya. Dan juga kualitas fotonya tetap terjamin ya. Sampai di sini, jika tidak ada pertanyaan, nanti mungkin sesi ini berakhir, baru kita akan konsultasi dengan biaya konsultasinya gratis. Jangan lupa kalau misalnya mau buka Google Drive, selalu uploadnya di tanda tambah yang di bawah ya. Remind lagi tanda tambah yang di bawah dari Google Drive, silakan uploadnya dari situ. Mau Google Docs, Google Sheets, atau Google Slides. Google Slides itu seperti menggunakan PowerPoint. Ya, untuk scan juga bisa. Kemudian upload ya, upload menggunakan kuota pastinya. Dia selalu menggunakan kuota internet ya, wifi, menggunakan wifi, tidak menggunakan kuota pribadi. Ya, kalau menggunakan Google Drive uploadnya pasti menggunakan wifi. Ya, gimana Pak? Masih
Penasaran dengan scan QR? Ya. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menjaga keamanan akun sosial media kita, harus berlapis-lapis sehingga tidak ada kesempatan bagi hacker untuk mau tembus akun kita. Iya. Ini kalau udah begini nanti kita bukanya di. Silakan kalau misalnya Bapak mau lihat yang mana, misalnya informasi tentang apa, silakan tap salah satunya aja. Kalau ini kita klik ke drive lagi gitu, bukanya gini. Enggak bisa, ini drive-nya Mon Hermon Pak, bukan drive-nya Bapak. Bapak boleh duduk lagi, ini kameranya terhalang nanti setelah ini. Buka dari Google Drive-nya sendiri Pak, kalau ini Google Drive-nya Mon Hermon. Dari punyanya kami, kalau punyanya Bapak buka dari Google Drive-nya sendiri. Sudah ada Google Drive-nya? Oh, kosong. Tadi katanya sudah nyimpan renungan dan khotbah. Hah? Oh, belum upload aja Pak, sehingga ketika handphonenya berpindah tangan, catatan data Bapak masih utuh. Upload ke Google Drive. Iya. Bisa uploadnya? Tanda tambah ya, di bawah kanan bawah, pojok bawah tuh ada tanda tambah. Di bawah nanti uploadnya ke situ. Uploadnya melalui tanda tambah. Kalau mau bikin folder atau bikin kelompok data, pakai folder. Kalau enggak langsung file atau upload ya. Jadi kapasitas penyimpanannya itu 15 GB. Itu lumayan untuk pemakaian sehari-hari. Sedangkan kalau pakai flash disk saja masih yang ada 1 GB. 5 GB, kalau pakai Google Drive sudah 15 GB atau Google Foto pun sudah 15 GB ya. Bapak Ibu yang masih menyimpan foto melalui memori handphone, mari berpindah ke Google Foto, di sana juga aman. Kapasitasnya juga 15 GB ya. Jadi ketika kita sudah menyimpan di Google Foto, foto-foto yang ada di handphone, hapus saja karena akan menyita kapasitas penyimpanan, membuat handphone jadi lemot ya. Itu kita sudah belajar di bulan yang lalu bagaimana menyiasati handphone yang lemot, mengurangi memori kapasitas penyimpanannya. Kita harus mengurangi yang enggak perlu, yang banyak cache-nya. Ya, jika Bapak Eko sudah bisa, saya mau buka tapi mesti screen mirroring agak susah. Jadi udah berapa menit? 29. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin mau konsultasi setelah sesi ini berakhir, mungkin saya akan lihat handphonenya. Oke, baiklah. Untuk materi siang ini saya rasa Bapak Ibu yang hadir sudah menggunakan Google Drive dan sudah lebih familiar ya. Jadi kita lebih kekinian dengan teknologi, tidak melek dengan teknologi. Teknologi itu bukan berarti kita anti teknologi yang kekinian, kita juga harus lebih bersahabat dengan teknologi. Karena kemajuan zaman itu pun kita harus mengikuti, kita tidak bisa stuck di konvensional. Kita harus mengikuti kemajuan zaman tapi mengadaptasinya dengan baik. Tadi seperti pesan dari Pak Pendeta hari ini bahwa teknologi itu penting tapi bukan segala-galanya. Dia memberikan informasi tapi bukan nadi atau nafas kita di situ. Nadi kita atau nafas kita tetap di Alkitab atau firman Tuhan. Jadi bangun pagi jangan buka gadget. Kita memang teknologi digital tapi bangun pagi bukan digital yang kita dahulukan tapi berkomunikasi dengan Tuhan, bersekutu, bersyukur bahwa kita bangun pagi masih diberikan nafas yang baru. Oke, sampai hari ini untuk pesan moralnya hari ini cukup sekian dan juga saya rasa untuk training kita hari ini sudah 30 menit. Terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa follow akun kami, like, comment, and subscribe. Aktifikasi tanda lonceng sehingga notifikasinya langsung menerima notifikasi ketika ada konten baru yang kami upload. Terima kasih untuk kehadiran siang hari ini dan juga terima kasih yang sudah menonton melalui layar YouTube. Saya pamit, Odelia pamit, sampai ketemu di hari Jumat besok. Tuhan Yesus memberkati.